Itu satu contoh. Kita kembali kepada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ka'ab begitu hebatnya. Yang kedua, tawaduknya sahabat Ka'abil Ahbar. Kalau kalimat nahnu bisa umpamanya kita ketemu ajengan atau pejabat, antum menggunakan bukan ente. Ente dari kemana Kiai? Wah ini nggak beres ini. Antum atau panjenengan dan lain sebagainya yang halus. Itu diantaranya kita mengucapkan dengan baik. Nah, sahabat Ka'ab tahu satu tawaduknya. Dijawab oleh Rasulullah, hebat. Tidak langsung Rasulullah menjawab begini selawatnya, tidak, diam dulu, karena ini mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawaduknya Rasulullah bersabda apa? Qulu, bukan qul. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Mengapa sampai menyinggung, mengkait dengan Nabi Allah Ibrahim? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah. Maka sahabat Ka'ab pada waktu di hadapan Rasulullah, ya apa adanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi satu ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ternyata panggilan ini mengandung haibah luar biasa. Saya satu contoh, saya pribadi saya tidak mau mengutamakan, mengatakan orang lain. Anak saya sekolah di madrasah, ustadznya, ustadzahnya umurnya jauh dengan saya. Karena saya selaku merasa orang tua, ketemu dengan ustadznya, umpamanya namanya Fulan. Wah Fulan, terima kasih ya, Anda masih di madrasah. Ini kalimatul Fulan kelihatannya bagus, karena saya orang tua memanggil anak muda, tapi tidak menjadi contoh yang baik. Karena anak saya sekolah dan dia termasuk gurunya anak. Apa sih beratnya mengucapkan Pak Ustadz walaupun kita umur lebih tua? Ini mengangkat kewibawaan para ustadz, para asatidzah walaupun saya sudah lebih tua. Itu diantaranya. Begitu juga kita manggil Pak RT RW. Kalau wibawanya RT RW mau meningkat, ya kita pandai-pandai menghormati RT RW-nya walaupun umurnya jauh dengan kita. Pak RT, Pak RW itu lihat Habib saja, Kiai saja panggil RT-nya, padahal pantasnya anaknya pakai dipanggil pakai Pak. Menjaga apa? Kewibawaan RT RW. Selanjutnya dan selanjutnya, panggilan ini sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatun nida, tidak ada kalimah ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang menciptakan saja menghormati atas ciptaannya, tidak memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, tapi dipanggil kebesarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan kebesaran-kebesaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, bukan ala Muhammad. Pangkatnya yang diangkat Rasulullah SAW, salluna ala Nabi. Akhirnya Rasulullah bersabda dengan salawat ini, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, menerima dari Rasulullah SAW. Apa sabdanya? Barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat itu awan yang sangat jernih sekali, diambilkan bahru min rahmatillah. Bila mana ini menetes embunnya ke bumi, Allah Ta'ala menjadikan emas. Bila mana di gunung, menjadikan perak, tetesan. Apabila ini tetesan masuk kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu salawat. Tadinya tanahnya itu gersang, kurang subur dan sebagainya, banyak membaca salawat, diturunkan emas, itu akan menjadikan sebab kesuburan. Bukan makna emas, butiran emas itu tidak, tapi selain itu juga butiran-butiran atau gelondongan emas itu tidak.
Tapi tanah itu sangat berharga. Tanah yang gundul, tanah yang gersang akan menjadi subur. Begitu pula apabila jatuh ke gunung, gunung ini sering erupsi. Bila mana lingkungannya sering membaca selawat, akan dingin semuanya. Nah, kalau kita kembalikan, mas ini siapa diantaranya selain daripada mas yang sebenarnya? Tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan mampu tidak menjadikan mas memberi contoh satu teladan dalam kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Juga yang di pegunungan dan lain sebagainya. Maka di dalam kalimat sholawat sangat mengangkat kepedulian. Di antaranya apa? Pernah tafsir dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafsirnya wa ala ali di sini dalam maqamati doa, artinya ya Allah berkahilah, tambahkanlah rahmat kepada kekasihmu ini dan kepada umatmu. Makna wa ala ali. Jadi kalau wa ala ahli itu ahlul bait, keluarga itu sudah maklum, mafhum. Tapi di dalam Imam Syafi'i tidak terlepas untuk kepentingan umat. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau berselawat, otomatis bukan umat Islam atau masyarakat Tasik saja, tapi seluruh Indonesia. Ini. Coba kita lihat, no, tidak ada Indonesia. Lu ini surat kabar ya bisa-bisa saja namanya surat kabar. Tapi kan saya bangsa Indonesia, bukan surat kabar. Nah, itulah nutup. Begitu juga, Yai, punten, katanya ada santri yang begini-begini, oknumnya begini. Siapa ngomong? Harus berani, walaupun ada. Jangan semakin dibuka, akhirnya menjadikan peluang terhadap orang lain, oknum bangsa lain untuk bertepuk. Tuh Indonesia, apakah kalian kita semua kalau dituding tuh Indonesia rela? Jawab. Nah itu kan, itu namanya harga diri. Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir Rasulullah bersabda apa dalam hadis ini? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, jangan tanya, imannya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi terkadang hadis ini bagi orang oknum-oknum yang sengaja mempunyai kepentingan dibalik maknanya. Oh kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi, sebab kalau cinta kepada baginda Nabi imannya semakin kuat. Berarti kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama umumnya, jauhkanlah mereka percayanya kepada tokoh-tokoh agamanya, khususnya kepada nabinya, kurangi kecintaannya, baru umat beragama paling mudah dihancurkan. Nanti ingat, kalau sudah ekonomi sudah berantakan, jangan sampai terjadi ya, kita tertekan ekonomi sudah semrawut tidak karuan, kita masih tabah, kita masih kuat untuk menghancurkan Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai dibenturkan satu-satunya jalan bagaimana cara menghancurkan Indonesia, benturkan umat beragama.
Ini yang paling berbahaya, dan jangan sekali-kali kita mudah terpancing yang akibatnya akan menumbuhkan satu pecah belah, akhirnya bertepuk bangsa lain. Itulah yang diharapkan oleh oknum-oknum.